Oke, hari ini kita bakal bongkar satu konsep kuno yang jujur aja relevan banget buat hidup kita sekarang yang serba ngebut. Kita akan lihat hari Sabat, tapi bukan sebagai ritual kaku, melainkan sebagai sebuah sistem. Ya, sebuah sistem keseimbangan hidup yang dirancang dengan sangat cerdas. Pernah nggak sih ngerasa overwhelmed? Kayaknya online terus, kerja terus, dan rasanya kayak nggak ada tombol pause-nya gitu ya? Nah, kita semua butuh banget istirahat dari semua kebisingan ini. Gimana kalau saya bilang tombol pause yang kita cari-cari itu sebenarnya udah ada dari ribuan tahun lalu? Ini bukan aplikasi baru, bukan juga tren wellness kekinian, tapi sebuah sistem kuno yang memang dirancang persis buat masalah ini. Oke, yuk kita bedah sistem ini. Kita mulai dari akarnya, dari blueprint aslinya. Gimana sih konsep istirahat ini pertama kali diletakkan sebagai fondasi kehidupan itu sendiri? Pertama, kita samakan dulu persepsi. Sabat, atau dalam bahasa aslinya Ibrani, disebut Shabbat. Artinya simpel, berhenti atau istirahat. Tapi ini jauh lebih dari sekedar libur. Bayangin ini kayak mekanisme full system reset buat kita. Fisik, mental, spiritual, sampai sosial. Sebuah jeda yang benar-benar disengaja. Asal-usulnya ada di kitab Kejadian. Polanya sederhana banget. 6 hari kerja, hari ke-7 berhenti. Nah, poin kuncinya di sini. Tuhan berhenti itu bukan karena capek. Ini adalah sebuah contoh, sebuah pola yang sengaja diciptakan untuk jadi ritme bagi ciptaannya. Dan pola inilah yang kemudian jadi ritme universal kehidupan. Sebuah siklus yang sehat. Ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk berhenti total, dan ada waktu untuk refleksi dan evaluasi. Inilah fondasi keseimbangan yang sejati. Oke, sekarang kita lihat gimana blueprint ilahi ini diterjemahkan jadi aturan main buat manusia. Anggap aja ini sistem versi 1.0 lengkap dengan aturan teknis dan potensi penyimpangannya. Di dalam Taurat, Sabat jadi hukum wajib. Aturannya sangat spesifik. Dilarang bekerja, bahkan hal sepele seperti menyalakan api atau berdagang pun nggak boleh. Ini benar-benar total sistem shutdown sementara, berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Dan ini bukan main-main loh, saking seriusnya sistem ini, seperti yang tercatat di kitab Bilangan, melanggar aturan Sabat bisa dapat konsekuensi yang sangat berat. Ini menunjukkan betapa fundamentalnya prinsip ini. Tapi disinilah muncul sebuah bug dalam sistem. Orang-orang mulai terjebak dalam formalitas. Mereka menjalankan aturannya dengan sangat kaku, tapi lupa kenapa mereka melakukannya. Sabat jadi sekedar ritual, kosong tanpa makna. Nah, bug ini akhirnya memicu semacam update sistem yang radikal. Fokusnya dikembalikan lagi, dari aturan yang kaku ke tujuan utamanya, yaitu manusia itu sendiri. Dan inilah kutipan yang jadi titik baliknya, yang mengubah segalanya. Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk sabat. Wow! Coba deh resapi, pernyataan ini benar-benar membalikkan cara pandang terhadap seluruh sistem ini. Jadi, ini adalah koreksi sistem yang krusial. Pesannya jadi jelas banget. Sabat itu bukan beban. Ia adalah sebuah anugerah, sebuah hadiah yang dirancang untuk kebaikan dan pemulihan kita. Tujuannya itu untuk melayani kita, bukan kita yang jadi budak aturannya. Sekarang kita geser sedikit perspektifnya. Karena dalam Al-Quran, Sabat ini dilihat dari sudut yang sedikit berbeda, yaitu sebagai sebuah ujian ketaatan. Dalam narasi Al-Quran, Sabat itu adalah hukum spesifik untuk Bani Israel. Fungsinya jadi ganda, bukan cuma untuk istirahat, tapi juga untuk menguji siapa di antara mereka yang benar-benar patuh pada perintah. Dan di sini sistemnya diuji lewat tipu daya. Ada yang coba ngakalin aturan, mereka pasang jala sebelum Sabat, pas hari Sabat, ikannya diambil. Ini bukan lagi sekedar pelanggaran, tapi manipulasi sistem. Dan akibatnya, datang hukuman berat yang jadi pelajaran tentang pentingnya integritas. Jadi, setelah kita lihat perjalanannya dari blueprint, aturan, koreksi, sampai ujian, apa sih benang merahnya? Intinya adalah kita harus melihat Sabat ini lebih dari sekedar hari. Ini adalah sebuah prinsip. Nah, perbandingan ini nunjukin gimana prinsip itu bisa berevolusi. Lihat ya, Sabat dalam tradisi Yahudi itu berarti berhenti total, shutdown. Sedangkan dalam Islam, hari Jumat itu waktunya berhenti sementara untuk ibadah. Setelah itu, aktivitas ekonomi boleh lanjut lagi. Prinsipnya sama, ada jeda sakral, tapi penerapannya beda. Pada akhirnya, sistem ini tuh keren banget karena dirancang holistik, kena ke semua aspek hidup kita. Spiritual jelas, psikologis buat kurangin stres, sosial buat quality time sama keluarga, ekonomi buat ngatur ritme kerja, sampai soal disiplin diri, semuanya terhubung.
Jadi, pelajaran terbesarnya buat kita semua adalah ini. Sabat itu bukan tentang hari apa kita libur. Ini tentang sebuah prinsip hidup. Prinsip untuk secara sadar menekan tombol pause, untuk refleksi, dan untuk nyambung lagi dengan hal-hal yang paling penting. Pertanyaan besarnya buat kita sekarang bukan lagi kapan kita istirahat, tapi bagaimana kita merancang jeda pemulihan ini ke dalam ritme hidup modern kita yang seolah nggak pernah berhenti.